Kita sekarang bergeser dulu ke Bursa Efek Indonesia. Kita akan langsung pantau pergerakan pasar saham dan juga isu ekonomi lain. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga dan juru kamera Bondan Wicaksono di sana. Kita akan langsung tanya kepada Dian. Dian, ini sudah dibuka, seharusnya sudah pukul 9. Bagaimana pergerakannya, lalu apa sentimennya pada hari ini? Ya, pas sekali setelah kita ingat dulu ini beberapa hari terakhir IHSG kita memang sempat bergerak di zona hijau, begitu bergerak positif, tetapi memang disayangkan pada penutupan perdagangan hari kemarin, kita ingat IHSG kita justru harus ditutup negatif, terkoreksi 0,04%, bergerak di level 4.987. Nah, untuk hari ini bagaimana pergerakannya? Kita akan langsung lihat, juru kamera saya akan menunjukkannya kepada Anda. Seperti sudah terlihat, saudara, ternyata pada pembukaan perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan kita dibuka kembali di zona hijau. Seperti hari-hari kemarin, kita lihat di sana terapresiasi 0,19%, bergerak di level 4.997 begitu. Nah, kalau kemarin ini sempat merah, pasar modal kita ini diindikasi memang adanya dampak dari kekhawatiran pasar terhadap peningkatan kasus COVID-19, Pak Skalis. Jadi ada sentimen negatif yang datang dari baik global maupun domestik akibat peningkatan kasus COVID-19. Nah, saya ambil contoh satu saja di Amerika Serikat, di mana memang bursa sahamnya ini menjadi acuan bagi pasar modal kita. Data terupdate-nya untuk di Amerika Serikat ini data pasien terkonfirmasi COVID-19 sudah mencapai 3,05 juta kasus begitu. Dan untuk di Indonesia sendiri terupdate kita tahu kemarin datanya sudah mencapai 66.226 kasus. Angka ini atau kurva dari kasus COVID-19 terus meningkat sehingga memang meskipun beberapa waktu yang lalu pasar ini sudah memiliki optimistis terhadap pemulihan ekonomi, tetapi peningkatan kasus COVID-19 ini juga menjadi faktor utama yang mendorong kekhawatiran pasar begitu. Nah, selain sentimen negatif dari peningkatan kasus COVID-19, ini kita tahu juga seperti tadi Anda sampaikan ada isu ekonomi lain yang menjadi sorotan pasar, yakni terkait dengan burden sharing atau pembagian dana yang akan dilakukan oleh atau antara pemerintah dan juga Bank Indonesia. Nah, sebelumnya memang ekonom ini menuturkan, Pak Skalis dan juga saudara, kalau bunga utang pemerintah pada tahun ini diprediksi akan meningkat cukup signifikan, sehingga memang burden sharing ini sangat diperlukan untuk memitigasi resiko adanya peningkatan beban utang pemerintah, kemudian juga untuk mendorong kesinambungan utang pemerintah dan juga untuk menjaga supaya pasar surat utang ini tetap kondusif begitu. Nah, selain itu juga memang burden sharing ini dilakukan tentu saja untuk pembagian beban pendanaan penanganan COVID-19 dan juga untuk pemulihan ekonomi. Nantinya burden sharing ini akan dilakukan dengan skema pembelian surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah, dibeli oleh Bank Indonesia yang nilainya adalah 397,56 triliun rupiah. Nah, saya juga akan menyampaikan, saudara, ini pembagian beban yang memang menjadi bagian yang akan ditanggung oleh Bank Indonesia 100%. Ini sebenarnya ada dua kategori pembagian bebannya, ada public goods dan juga ada non-public goods. Nah, untuk public goods atau kebijakan yang menyangkut hajat orang banyak, ini nanti akan ditanggung oleh Bank Indonesia sebanyak surat berharga negara tadi 397,56 triliun rupiah. Di antaranya atau rinciannya ada kategori kesehatan sebanyak 87,55 triliun rupiah, kemudian juga ada perlindungan sosial sebanyak 203,90 triliun rupiah, kemudian juga ada kategori sektoral atau bantuan terhadap pemerintah daerah sebanyak 106,11 triliun. Selain itu juga ada kategori non-public goods juga yang nantinya akan kemudian dilakukan pembagian dana. Nah, sementara kebijakan burden sharing ini, Pak Skalis, kembali lagi kepada pasar sebenarnya menimbulkan kekhawatiran. Kenapa? Karena dikhawatirkan burden sharing ini nantinya akan menimbulkan atau berdampak buruk pada kondisi atau kinerja moneter kita. Di antaranya nanti akan dikhawatirkan menimbulkan peningkatan inflasi dan juga akan menimbulkan pelemahan kurs rupiah kita, dan juga di antaranya dikhawatirkan akan menyebabkan penurunan terhadap bunga utang obligasi pemerintah. Nah, tapi Sri Mulyani dalam hal ini menyampaikan bahwa kebijakan ini akan dilakukan dengan menyeimbangkan antara kinerja fiskal dan juga moneter. Nah, langsung saja kita dengarkan pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani berikut ini.
dalam hal ini kebijakan fiskal dan moneter dua-duanya diletakkan di dalam posisi sejajar sebagai penjaga dan sekaligus pengelola kondisi ekonomi Indonesia agar tidak hanya terpaku pada kondisi COVID, namun kita juga berpikir di dalam pengelolaan jangka menengah panjang. Pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga disiplin fiskal. Yang tertuang di situ adalah menurunkan defisit APBN secara bertahap hingga di bawah 3% dan kembali mengikuti disiplin fiskal pada tahun 2023. Ya, saudara, dengan adanya kebijakan burden sharing ini memang diharapkan investor tidak khawatir berlebihan begitu, karena sekali lagi pemerintah menjamin bahwa akan menyeimbangkan atau komitmen akan menyeimbangkan antara fiskal dan moneter. Paskalis. Indonesia, Dian Silitonga, terima kasih.